Pelan ya, Pak. Maaf, aku berat. Enggak, Pak. Yang berat itu kalau kita nyerah. Hei, kalian ini tidak punya mata ya. Jalanan bukan tempat mengemis. Maaf, Bu. Kami cuma sebentar. Di tengah panasnya jalanan kota, seorang nenek tua terlihat menggendong suaminya yang lumpuh sambil menjajakan tisu dari satu mobil ke mobil lain. Tubuhnya gemetar menahan lelah, namun langkahnya tidak pernah berhenti. Hingga sebuah mobil mewah berhenti tepat di depannya, dan seorang wanita kaya turun sambil melontarkan hinaan yang menusuk harga diri mereka berdua. Namun saat semua orang mengira penderitaan mereka akan berakhir dengan air mata, sebuah liontin tua jatuh ke aspal dan membuat wajah wanita itu berubah pucat. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi belum sepenuhnya terang ketika Nenek Sumi membuka matanya. Atap seng yang bocor masih meneteskan sisa embun malam, jatuh perlahan ke lantai tanah yang dingin. Udara menusuk tulang, tapi ia sudah terbiasa. Tubuh tuanya bergerak perlahan, bukan karena malas, melainkan karena setiap sendi harus diajak berdamai sebelum bangun sepenuhnya. Ia menoleh ke samping. Kakek Haris masih terbaring di atas tikar tipis, matanya terbuka, menatap langit-langit yang sama setiap hari. Kakinya tak pernah lagi bisa digerakkan sejak kecelakaan itu. Namun yang paling melumpuhkan bukan tubuhnya, melainkan perasaan tak berguna yang sering ia simpan diam-diam. Nenek Sumi tersenyum kecil, senyum yang lebih mirip ketegaran daripada kebahagiaan. Ia mengulurkan tangan, membetulkan kain di dada suaminya, lalu membasuh wajahnya dengan air seadanya. Tidak ada keluhan, tidak ada keluh kesah. Hanya gerakan yang dilakukan berulang-ulang dengan kesabaran yang tak pernah diminta untuk dipuji. Setelah itu, ia mengambil kain panjang yang sudah pudar warnanya. Kain itu dilipat rapi, diikat dengan simpul yang telah ia hafal di luar kepala. Disitulah kakek Haris akan bersandar. Disitulah seluruh berat hidup mereka akan bertumpu. Saat tubuh kakek Haris terangkat ke punggungnya, napas Nenek Sumi sedikit tertahan. Punggungnya menegang, lututnya bergetar. Namun langkah pertamanya tetap mantap. Ia tidak pernah mengeluh saat sakit. Ia hanya tahu, jika ia berhenti, hidup mereka akan ikut berhenti. Di luar, kota mulai bergerak. Motor melintas cepat. Mobil-mobil mewah meluncur tanpa menoleh. Bangunan tinggi berdiri angkuh, seolah tidak pernah mengenal lapar. Nenek Sumi melangkah di antara semua itu, kecil, nyaris tak terlihat, namun nyata. Di tangan kirinya, ia membawa sebungkus tisu. Tidak banyak, tidak cukup untuk 1 hari penuh jika tidak laku. Namun ia tetap membawanya, karena itu satu-satunya yang bisa ia tawarkan pada dunia. Beberapa orang menatap mereka sekilas lalu memalingkan wajah. Ada yang mempercepat langkah, ada yang berpura-pura sibuk dengan ponsel. Ada juga yang menghela napas kesal saat Nenek Sumi terlalu dekat dengan jalur pejalan kaki. Kakek Haris menunduk di punggung istrinya. Setiap getaran langkah terasa sampai ke dadanya. Ia ingin berkata sesuatu, namun kata-kata selalu tertahan di tenggorokan. Setiap kali ia membuka mulut, yang keluar hanya napas berat. Di balik bajunya yang lusuh, sebuah liontin tua tergantung di lehernya. Rantainya sudah kusam, logamnya tergores waktu. Namun liontin itu selalu ia jaga. Tangannya sering meremasnya tanpa sadar, terutama saat kenangan lama datang, seperti bayangan yang menolak pergi. Nenek Sumi tidak pernah bertanya tentang liontin itu. Ia tahu ada luka yang tidak perlu diungkit. Cinta baginya bukan tentang mengetahui segalanya, tetapi tentang menerima apapun yang disembunyikan dengan diam. Langit mulai memanas ketika mereka sampai di jalan besar. Inilah tempat paling melelahkan, namun juga paling berharap. Lampu merah menjadi satu-satunya kesempatan. Nenek Sumi menurunkan kakek Haris perlahan, memastikan punggungnya bersandar aman di pembatas jalan. Ia lalu berjalan, menunduk, mengangkat tisu dengan tangan yang sedikit gemetar. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Keringat mengalir di wajahnya,
Namun ia tetap tersenyum tipis. Senyum yang tidak memaksa siapapun, hanya sekadar penanda bahwa ia ada. Beberapa mobil menutup jendela rapat. Beberapa membuka sebentar, lalu menutup kembali tanpa suara. Ada yang melambaikan tangan dengan kasar, menyuruhnya menjauh. Ada pula yang menatapnya seolah ia adalah noda di tengah kota yang bersih. Nenek Sumi menerima semuanya dengan kepala tertunduk. Ia tidak membalas, ia tidak membantah. Ia hanya melangkah kembali ke titik awal saat lampu hijau menyala. Kakek Haris memandang dari kejauhan. Dadanya sesak. Ia merasa menjadi beban. Menjadi alasan istrinya harus menelan hinaan setiap hari. Tangannya mengepal. Jari-jarinya menekan liontin di balik baju. Lampu merah kembali menyala. Kali ini, sebuah mobil hitam besar berhenti tepat di depan mereka. Catnya mengilap, bodinya tinggi, mencerminkan wajah-wajah di sekitarnya dengan jelas. Mobil itu berbeda dari yang lain. Terlalu mewah untuk berhenti di tempat seperti ini. Nenek Sumi melangkah mendekat, seperti yang selalu ia lakukan. Namun sebelum ia sempat mengangkat tisu, kaca jendela mobil itu turun perlahan. Tatapan yang muncul dari balik kaca bukan tatapan biasa, tajam, dingin, penuh penilaian. Udara di sekitar terasa berubah. Klakson dari belakang mulai terdengar, memecah kesunyian yang menegang. Nenek Sumi berhenti di tempat, menunduk lebih dalam. Tubuhnya menegang, seolah ia sudah tahu, kali ini yang datang bukan sekadar penolakan biasa. Di punggungnya, kakek Haris mengangkat wajah. Untuk sesaat, matanya bertemu dengan mata dari dalam mobil itu. Sesuatu bergetar di dadanya. Bukan marah, bukan takut, melainkan perasaan lama yang selama ini terkubur rapat. Tangannya tanpa sadar menggenggam liontin itu lebih erat. Napasnya tersendat. Hari itu, langkah yang selama ini tak pernah meminta apapun, akan dipaksa menerima lebih dari sekadar hinaan. Pintu mobil hitam itu terbuka dengan suara berat yang memantul di antara deru kendaraan. Wanita tua berbalut pakaian hitam turun perlahan, namun setiap langkahnya mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Rambutnya tersanggul rapi, wajahnya terawat, dan aroma parfum mahal langsung bercampur dengan bau aspal panas. Ia berdiri tepat di depan Nenek Sumi. Tidak terlalu dekat, namun cukup untuk membuat jarak itu terasa seperti jurang. Tatapannya menyapu dari kepala hingga kaki Nenek Sumi, berhenti lama pada kain lusuh yang menahan tubuh kakek Haris. Tatapan itu tidak mencari jawaban. Tatapan itu sedang menghakimi. Suara klakson semakin ramai. Beberapa pengendara di belakang mulai berteriak, meminta jalan dibuka. Namun wanita itu tidak peduli. Ia berdiri tegak, seolah jalan ini memang miliknya. Nenek Sumi menunduk lebih dalam. Tangannya yang memegang tisu bergetar. Bibirnya terbuka sedikit, hendak berkata maaf seperti biasanya, namun suara itu lebih dulu datang. Keras, dingin, tanpa jeda. Kata-kata itu tidak sekedar menyuruh menyingkir. Kata-kata itu menusuk harga diri, merendahkan keberadaan, dan mencabik sisa keberanian yang dimiliki Nenek Sumi. Ia disebut mengganggu, ia disebut menjijikan, ia disebut memanfaatkan penderitaan demi belas kasihan. Setiap kata jatuh seperti batu ke dada Nenek Sumi. Ia ingin menjelaskan bahwa ia tidak pernah meminta lebih, bahwa ia hanya ingin lewat, bahwa ia hanya ingin bertahan hidup. Namun lidahnya keluh, suara tidak mau keluar. Yang tersisa hanya napas berat yang ia tahan agar tidak berubah menjadi isak. Kakek Haris mendengar semuanya dari punggung istrinya. Tubuhnya menegang. Bahunya sedikit bergetar. Tangannya mencengkram kain di dada Nenek Sumi, seolah takut terlepas dari satu-satunya sandaran hidupnya. Ia ingin turun. Ia ingin berdiri di depan istrinya. Ia ingin berkata bahwa semua ini salahnya. Bahwa ia yang lumpuh. Ia yang membuat hidup mereka seperti ini. Namun kakinya tetap tak bergerak. Tubuhnya hanya menjadi beban yang menempel di punggung wanita yang ia cintai. Wanita itu melanjutkan ucapannya tanpa melihat sekitar. Ia tidak peduli dengan mata-mata yang mulai menoleh. Tidak peduli dengan ponsel yang terangkat diam-diam. Baginya,
pasangan tua di hadapannya hanyalah gangguan kecil di tengah hidup yang sempurna. Nenek Sumi mengangguk pelan. Bukan tanda setuju, melainkan refleks dari kebiasaan menerima. Ia melangkah mundur sedikit, berniat menyingkir seperti yang diminta. Namun, saat ia berbalik, kakinya tersandung pembatas jalan. Tubuhnya oleng, beban di punggungnya bergeser. Kakek Haris terhuyung, tangannya terlepas dari kain pengikat. Dalam sekejap yang kacau itu, sebuah benda kecil terlepas dari balik baju kakek Haris. Liontin tua itu jatuh ke aspal, memantul sekali sebelum berhenti di dekat ujung sepatu wanita tersebut. Bunyi kecil itu nyaris tenggelam oleh klakson dan teriakan. Namun, entah mengapa, wanita itu menoleh. Matanya tertuju pada benda kecil yang berkilau samar di bawah matahari. Wajahnya berubah. Seketika, suara di sekitarnya seperti menjauh. Klakson terdengar teredam. Langkah orang-orang melambat. Wanita itu membungkuk perlahan, mengambil liontin tersebut dengan 2 jari, seolah benda itu rapuh dan berbahaya sekaligus. Jarinya berhenti bergerak. Tatapan angkuh yang tadi memenuhi wajahnya runtuh, menjadi keterkejutan yang sulit disembunyikan. Nafasnya tertahan, bibirnya sedikit terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Ia mengenali liontin itu. Tidak mungkin salah. Goresan kecil di pinggirnya, bentuk sederhana namun khas. Benda itu telah lama hilang dari hidupnya, namun tidak pernah benar-benar pergi dari ingatannya. Tangannya mulai gemetar. Nenek Sumi melihat perubahan itu dengan bingung. Ia belum mengerti apa yang terjadi. Ia hanya melihat wanita yang tadi menghina mereka, kini mematung, menatap liontin di tangannya seperti menatap masa lalu yang hidup kembali. Kakek Haris juga melihatnya. Dadanya berdegup tidak teratur. Wajahnya memucat. Tangannya terangkat sedikit, lalu berhenti di udara. Matanya bertemu dengan mata wanita itu. Untuk sesaat, waktu berhenti. Tidak ada hinaan. Tidak ada teriakan, hanya 2 pasang mata yang saling menatap, dipisahkan puluhan tahun luka yang tidak pernah sembuh. Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan, tatapannya kini tidak lagi tajam, ada sesuatu yang lain di sana, sesuatu yang bergetar, namun belum berani keluar. Ia membuka mulut, menutupnya kembali, seolah kata yang hendak ia ucapkan terlalu berat untuk dilepaskan. Nenek Sumi berdiri di antara mereka, tubuhnya masih gemetar. Keringat bercampur air mata yang belum jatuh. Ia tidak mengerti mengapa suasana berubah begitu cepat. Ia hanya merasakan sesuatu yang asing, sesuatu yang membuat dadanya ikut sesak. Mobil-mobil di belakang mulai bergerak mencari jalan lain. Beberapa orang turun untuk melihat lebih dekat. Namun wanita itu tetap berdiri di tempatnya, menggenggam liontin itu erat-erat. Suara yang keluar dari mulutnya akhirnya terdengar, jauh lebih pelan dari sebelumnya. Bukan suara perintah, bukan suara hinaan. Suara itu terdengar seperti seseorang yang sedang menahan runtuhnya dunia. Nama itu meluncur pelan dari bibirnya, nyaris seperti bisikan yang tidak ingin didengar siapapun. Kakek Haris menunduk, bahunya bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Tangannya perlahan menutup wajah, seolah berusaha menyembunyikan sesuatu yang selama ini ia simpan rapat. Nenek Sumi berdiri kaku di tengah jalan yang ramai, tanpa memahami bahwa satu benda kecil telah mengubah arah hidup mereka. Nama itu melayang di udara, pelan namun berat. Tidak ada yang benar-benar mendengarnya selain 2 orang yang berdiri saling berhadapan di tengah jalan itu. Bagi yang lain, suara klakson dan langkah kaki masih lebih keras. Namun bagi kakek Haris, satu sebutan singkat itu cukup untuk merobek pertahanan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Tubuhnya bergetar hebat. Tangannya yang menutupi wajah perlahan turun, memperlihatkan mata yang basah dan merah. Ia tidak berani mengangkat kepala sepenuhnya. Seolah dengan menatap wanita itu, masa lalu akan menelannya kembali tanpa ampun. Wanita itu masih berdiri kaku. Tangannya menggenggam liontin tua itu terlalu erat, sampai buku jarinya memutih. Nafasnya naik turun tidak teratur. Wajah yang tadi penuh keangkuhan kini terlihat rapuh, seperti topeng yang retak dari dalam. Ia menatap kakek Haris lama sekali.
Tatapannya bukan lagi tatapan orang asing. Ada pencarian di sana, ada kerinduan yang lama dipendam, bercampur dengan kemarahan dan penyesalan yang tidak pernah diberi ruang untuk keluar. Nenek Sumi berdiri di samping mereka, merasa semakin kecil. Ia bisa merasakan perubahan itu dengan jelas, meski tidak memahami sepenuhnya. Udara di sekeliling terasa berat, seolah setiap orang yang berdiri di sana sedang menahan napas yang sama. Wanita itu melangkah maju satu langkah, sepatunya berhenti hanya beberapa jengkal dari kaki Nenek Sumi, namun matanya tidak tertuju pada perempuan renta di depannya. Matanya hanya terkunci pada pria lumpuh yang berdiri dengan tubuh gemetar. Tangannya terangkat sedikit, lalu berhenti di udara. Gerakan itu ragu, seperti seseorang yang ingin menyentuh luka lama, namun takut rasa sakitnya akan kembali. Suara wanita itu akhirnya keluar lagi, lebih pelan, lebih rapuh. Ia mengulang nama itu sekali lagi, kali ini dengan nada yang bergetar. Tidak ada kemarahan di sana, tidak ada perintah, hanya kepastian yang menyakitkan. Kakek Haris menarik napas panjang, dadanya terasa sempit. Ia mengangkat wajahnya perlahan, memaksa dirinya menatap wanita itu. Tatapan mereka bertemu. Dalam sekejap, semua yang selama ini terkubur muncul tanpa bisa ditahan. Ingatan tentang pintu rumah yang ditutup keras, tentang kata-kata dingin yang mengusirnya. Tentang malam ketika ia pergi tanpa membawa apapun selain liontin di lehernya, dan tangan wanita yang kini berdiri di sampingnya. Nenek Sumi menatap wajah suaminya. Ia melihat sesuatu yang jarang ia lihat. Bukan kelemahan, bukan kesedihan biasa, melainkan luka lama yang selama ini ia rawat diam-diam tanpa pernah mengeluh. Wanita itu menelan ludah. Suaranya tertahan di tenggorokan. Ia menoleh sekilas ke arah Nenek Sumi, lalu kembali pada kakek Haris. Tatapan itu kini bercampur kebingungan, seolah ia baru menyadari keberadaan perempuan lain dalam kisah yang ia kira telah lama berakhir. Ia ingin bertanya banyak hal, tentang waktu yang hilang, tentang hidup yang dijalani pria di hadapannya. Tentang perempuan yang kini berdiri memanggul beban yang seharusnya tidak pernah ia pikul. Namun tidak satupun kata itu keluar. Lampu lalu lintas kembali berubah. Orang-orang mulai bergerak. Beberapa pengendara mengeluh karena jalan masih terhalang. Namun wanita itu tetap berdiri, tidak bergeming. Seolah dunia luar tidak lagi penting. Nenek Sumi akhirnya berani bersuara. Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Ia tidak menyebut nama. Ia hanya meminta izin untuk menyingkir agar tidak mengganggu jalan. Wanita itu menoleh padanya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat Nenek Sumi. Wajah keriput yang lelah, mata yang menyimpan keteguhan, punggung yang jelas menanggung lebih dari sekadar tubuh seorang pria lumpuh. Tatapan mereka bertemu sebentar. Ada jeda yang aneh. Bukan permusuhan, bukan simpati, melainkan awal dari sesuatu yang belum memiliki nama. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya melangkah mundur satu langkah, memberi ruang. Tangannya masih menggenggam liontin itu, seolah benda tersebut adalah satu-satunya yang membuatnya tetap berdiri. Kakek Haris menunduk lagi, bahunya naik turun perlahan. Ia tahu, pertemuan ini tidak akan berakhir di sini. Ada sesuatu yang telah terbuka, dan tidak akan bisa ditutup kembali. Nenek Sumi mengikat kembali kain di pundaknya. Dengan hati yang masih bergetar, ia mengangkat tubuh suaminya sekali lagi. Langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya, bukan karena beban di punggung, melainkan karena rasa asing yang kini menyelinap ke dalam hidup mereka. Di belakang mereka, wanita itu berdiri mematung, memandangi punggung pasangan tua yang perlahan menjauh. Liontin itu masih berada di tangannya. Dan bersama benda kecil itu, masa lalu yang ia buang dengan dingin mulai menuntut untuk diakui kembali. Langkah Nenek Sumi terasa tidak lagi sama. Jalan yang biasa ia lewati setiap hari kini terasa lebih panjang, lebih sunyi, meski kendaraan masih berlalu lalang di sekeliling mereka. Beban di punggungnya tetap sama, namun dadanya terasa lebih penuh, seolah ada sesuatu yang menempel dan enggan dilepaskan. Kakek Haris bersandar tanpa suara. Napasnya terdengar berat, tidak teratur. Tangannya tidak lagi mencengkram kain seperti biasa. Kini tangannya menggantung lemah di sisi tubuh.
Jari-jarinya sesekali bergerak tanpa sadar, seperti sedang meraba sesuatu yang tidak terlihat. Tidak ada percakapan di antara mereka. Keheningan justru terasa lebih bising dari klakson manapun. Nenek Sumi tidak bertanya. Ia tidak tahu harus bertanya apa. Ia hanya tahu bahwa tatapan wanita tadi bukan tatapan orang asing. Ada sesuatu yang terikat, sesuatu yang belum terputus meski waktu telah berjalan begitu lama. Sesampainya di gang sempit tempat mereka tinggal, Nenek Sumi menurunkan kakek Haris perlahan. Tangannya gemetar saat mengatur posisi tubuh suaminya di atas tikar. Ia menuangkan air ke dalam gelas plastik yang retak di pinggirnya, lalu menyodorkannya tanpa berkata apapun. Kakek Haris menerima gelas itu dengan tangan bergetar. Air tumpah sedikit, membasahi lantai tanah. Ia menatap genangan kecil itu lama, seolah melihat pantulan dirinya sendiri di sana. Akhirnya, ia berbicara. Suaranya serak, lebih rendah dari biasanya. Ia tidak menyebut nama wanita itu. Ia hanya berkata bahwa masa lalu kadang tidak mati, hanya menunggu waktu untuk muncul kembali. Nenek Sumi duduk di sampingnya. Ia mendengarkan tanpa menyela. Ia selalu menjadi pendengar yang baik, bahkan ketika cerita itu terasa asing dan menyakitkan. Ia hanya mengangguk pelan saat kakek Haris menyebut tentang rumah besar yang pernah ia tinggalkan, tentang pintu yang ditutup tanpa menoleh, tentang keputusan yang membuatnya kehilangan segalanya, kecuali satu benda kecil di lehernya. Malam turun perlahan, lampu-lampu kota menyala, namun gang sempit mereka tetap temaram. Nenek Sumi menyalakan lampu kecil di sudut ruangan. Cahaya kuningnya jatuh lembut di wajah kakek Haris yang terlihat semakin tua malam itu. Di luar suara langkah mendekat. Ada mobil yang berhenti di ujung gang. Bukan suara yang biasa mereka dengar. Terlalu halus, terlalu tenang. Nenek Sumi berdiri, mengintip dari balik tirai tipis. Jantungnya berdegup lebih cepat. Di ujung gang, ia melihat bayangan seorang wanita turun dari mobil hitam yang sama seperti siang tadi. Wanita itu berdiri diam, memandangi gang sempit seolah tidak percaya bahwa tempat seperti itu bisa menjadi rumah bagi seseorang dari masa lalunya. Nenek Sumi menarik nafas panjang. Tangannya mengepal di balik kain bajunya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia hanya tahu pintu yang selama ini tertutup rapat akan segera diketuk. Dan kali ini, tidak ada jalan untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ketukan itu tidak keras, bahkan nyaris ragu. Namun, di ruang sempit itu, bunyinya terdengar jelas, seperti sesuatu yang memecah kebiasaan lama. Nenek Sumi berdiri kaku di dekat pintu. Tangannya gemetar saat menyentuh kayu yang sudah lapuk dimakan usia. Kakek Haris menoleh perlahan. Wajahnya menegang. Ia tahu siapa yang berdiri di balik pintu itu, meski belum melihatnya. Nafasnya terasa berat, seperti ada beban yang kembali diletakkan di dadanya setelah lama ia lepaskan. Nenek Sumi membuka pintu sedikit. Cahaya dari luar masuk, memperlihatkan sosok wanita yang berdiri tegak dengan mantel rapi dan tas mahal di lengannya. Lorong sempit itu membuat kehadirannya terasa janggal, seolah ia bukan milik tempat ini. Wanita itu menatap ke dalam. Matanya menyapu ruangan kecil dengan cepat. Dinding kusam, tikar tipis, bau lembab yang tidak bisa disembunyikan. Ia menelan ludah, seolah kenyataan di hadapannya jauh lebih keras dari yang ia bayangkan. Tidak ada sapaan, tidak ada permintaan izin. Hanya tatapan panjang yang akhirnya berhenti pada kakek Haris. Ia melangkah masuk satu langkah. Sepatunya berhenti tepat di batas pintu, seakan ia belum berani benar-benar masuk ke dunia yang selama ini ia abaikan. Kakek Haris memalingkan wajah. Tangannya mencengkeram ujung tikar. Matanya terpejam sesaat, menahan sesuatu yang bergolak di dadanya. Ia tidak siap, namun hidup tidak menunggu kesiapan siapapun. Wanita itu akhirnya bersuara. Suaranya jauh berbeda dari siang tadi. Tidak tinggi, tidak tajam. Ada kehati-hatian di sana, seolah setiap kata bisa melukai lebih dalam jika salah diucapkan. Ia menyebut nama itu lagi. Nenek Sumi berdiri di samping pintu.
merasa tubuhnya seperti menghilang. Ia adalah pemilik rumah ini, namun kini terasa seperti tamu. Ia memperhatikan setiap perubahan wajah suaminya, setiap tarikan napas yang semakin berat. Kakek Haris membuka mata. Tatapannya dingin, bukan karena benci, melainkan karena lelah. Ia tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, seolah wanita itu hanyalah bayangan dari masa lalu yang datang terlambat. Wanita itu melangkah lebih jauh. Matanya berkaca-kaca saat melihat kondisi tubuh pria yang dulu ia kenal begitu kuat. Tangannya terangkat, lalu turun kembali. Ia tidak berani menyentuh. Ia berkata pelan bahwa ia telah mencari, bahwa ia menyesal, bahwa waktu telah mengubah segalanya. Kakek Haris tersenyum tipis, senyum yang tidak membawa kehangatan. Ia tidak membantah, ia tidak memaafkan. Ia hanya berkata bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dikembalikan, meski penyesalan datang terlambat. Nenek Sumi akhirnya bergerak. Ia menuangkan air ke dalam gelas dan meletakkannya di lantai dekat wanita itu. Gerakannya tenang, meski dadanya terasa sesak. Ia tidak tahu perannya di momen ini. Ia hanya tahu, diamnya bukan tanda lemah. Wanita itu menoleh padanya. Untuk pertama kalinya, tatapan mereka bertahan lebih lama. Ada rasa bersalah di sana. Ada juga keterkejutan, seolah baru menyadari siapa perempuan yang selama ini berdiri di sisi pria yang ia tinggalkan. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Kata-kata tidak jadi keluar. Malam semakin larut, suara kota meredup. Di ruang sempit itu, 3 orang berdiri dalam jarak dekat, namun terpisah oleh puluhan tahun luka yang belum sembuh. Dan pintu yang terbuka malam itu tidak hanya membuka ruang kecil mereka, tetapi juga membuka kembali masa lalu yang selama ini berpura-pura telah mati. Wanita itu akhirnya duduk. Bukan di kursi, karena memang tidak ada kursi di ruangan sempit itu. Ia duduk di lantai, sedikit kaku. Mantel mahalnya terlipat canggung di bawah tubuhnya. Untuk pertama kalinya sejak datang, ia menurunkan kepala. Seolah beban yang ia bawa terlalu berat untuk terus ditopang dengan sikap tegak. Nenek Sumi memperhatikan dari kejauhan. Ia tidak menawarkan alas tambahan. Bukan karena tidak sopan, melainkan karena tidak ada yang bisa ia berikan selain lantai yang sama yang ia duduki setiap hari. Di tempat itu, semua orang setara oleh keterbatasan. Kakek Haris tetap diam. Matanya menatap dinding kusam di hadapannya. Ia mendengar napas wanita itu, sedikit tersengal, seperti seseorang yang baru saja berlari jauh. Ia tahu, bukan jarak yang melelahkannya, melainkan keberanian untuk datang. Wanita itu mulai bicara pelan. Ia tidak langsung meminta maaf. Ia bercerita tentang rumah besar yang kini terasa kosong, tentang meja makan panjang yang jarang terisi, tentang malam-malam panjang yang ia lalui dengan suara jam dinding yang terlalu keras. Ia mengaku telah mencoba melupakan, mengubur nama itu bersama kemarahan yang ia rasa dulu. Ia meyakinkan dirinya bahwa mengusir adalah bentuk ketegasan, bukan kesalahan. Namun waktu tidak pernah sepakat dengan kebohongan manusia. Nenek Sumi duduk perlahan di dekat kakek Haris. Tangannya menyentuh lengan suaminya, ringan namun penuh makna. Ia tidak menghalangi cerita itu. Ia tahu, ini bukan tentang dirinya, meski dampaknya akan selalu menyentuh hidupnya. Kakek Haris akhirnya menoleh. Tatapannya tajam sesaat, lalu melembut. Ia bertanya dengan suara rendah, bukan tentang alasan diusir, melainkan tentang mengapa baru sekarang datang. Wanita itu terdiam lama, tangannya saling menggenggam. Ia mengaku takut melihat kenyataan, takut mendapati bahwa anak yang ia buang hidup lebih baik tanpa dirinya. Dan kini, ketakutan itu berubah bentuk. Ia menatap kaki kakek Haris yang tak lagi bergerak. Suaranya bergetar saat berkata bahwa ia tidak pernah membayangkan akhir seperti ini, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai kenyataan yang tak bisa ditawar. Kakek Haris tersenyum kecil. Ia berkata bahwa hidup tidak pernah menunggu izin siapapun untuk berubah. Ia tidak menyalahkan. Ia juga tidak membela. Ia hanya menyebut bahwa ada cinta yang memilih bertahan meski semua pintu ditutup. Tatapan wanita itu beralih pada Nenek Sumi. Kali ini ia menatap lebih lama. Ia melihat tangan yang kasar, punggung yang bungkuk, dan mata yang tetap tenang. Ia menyadari sesuatu yang selama ini luput dari pandangannya. Wanita itu menunduk lebih dalam.
Suaranya hampir pecah saat mengakui bahwa ia gagal melakukan apa yang dilakukan Nenek Sumi setiap hari, merawat tanpa pamrih, bertahan tanpa sorotan. Nenek Sumi tidak menjawab, ia hanya menarik napas panjang. Dalam diamnya, ada kekuatan yang tidak membutuhkan pengakuan. Malam semakin sunyi. Di luar, mobil hitam itu masih terparkir di ujung gang. Mesin sudah dimatikan. Tidak ada yang tahu berapa lama percakapan itu akan berlanjut. Namun jelas, tidak ada satupun dari mereka yang akan keluar dari ruangan itu dengan hati yang sama seperti saat masuk. Udara di dalam ruangan terasa semakin sempit. Bukan karena dinding yang rapat, melainkan karena kata-kata yang mulai menyentuh bagian terdalam dari setiap hati. Wanita itu menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, seolah sedang menimbang sesuatu yang telah lama ia simpan sendiri. Ia berkata bahwa ia datang bukan hanya untuk melihat. Ia datang membawa niat yang menurutnya benar. Ia ingin membawa kakek Haris pergi. Ia ingin mengobatinya. Ia ingin menebus kesalahan dengan segala yang ia miliki. Kata-kata itu meluncur hati-hati, namun berat. Nenek Sumi menegang. Tangannya yang tadi tenang kini mengepal di pangkuannya. Ia tidak menyelah. Ia tidak memotong. Namun dadanya terasa seperti ditekan perlahan. Kakek Haris memejamkan mata. Ia sudah menduga arah pembicaraan ini. Ia tahu, dunia wanita itu selalu berbicara dengan solusi yang bisa dibeli. Rumah besar, rumah sakit terbaik, perawatan tanpa batas. Semua hal yang tak pernah ia miliki. Ia membuka mata dan menatap wanita itu lurus. Suaranya rendah, namun jelas. Ia berkata bahwa ia tidak pernah meminta semua itu. Ia tidak pergi karena ingin hidup susah. Ia pergi karena memilih cinta yang tidak disetujui. Wanita itu terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia berkata bahwa ia hanya ingin memperbaiki, bahwa uang adalah satu-satunya cara yang ia tahu untuk menunjukkan tanggung jawab. Kakek Haris tersenyum tipis. Ia menggeleng pelan. Ia menyebut bahwa ada harga yang tidak pernah bisa dibayar, bahkan oleh kekayaan sebesar apapun. Ada luka yang tidak sembuh hanya dengan fasilitas terbaik. Nenek Sumi akhirnya berbicara. Suaranya lembut, namun mengandung keteguhan yang sulit digoyahkan. Ia berkata bahwa ia tidak menolak kebaikan. Namun hidup mereka bukan barang yang bisa dipindahkan begitu saja. Ia menceritakan pagi-pagi yang mereka lewati bersama. Tentang jalanan yang ia hafal, tentang orang-orang kecil yang menjadi bagian dari hari-hari mereka. Tentang kebiasaan sederhana yang telah menjadi napas. Wanita itu mendengarkan dengan kepala tertunduk. Setiap kata terasa seperti cermin yang memantulkan kekosongan hidupnya sendiri. Ia menyadari bahwa selama ini ia mengira memberi berarti memiliki kendali. Ia menatap Nenek Sumi dengan mata yang basah. Untuk pertama kalinya, ia mengakui dengan suara pelan bahwa perempuan di hadapannya telah melakukan sesuatu yang tidak pernah mampu ia lakukan. Menetap. Kesunyian kembali turun. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Hanya 3 orang yang duduk di antara masa lalu dan masa kini, menyadari bahwa penebusan tidak selalu datang dalam bentuk yang diharapkan. Dan di sudut ruangan, lampu kecil itu terus menyala, menjadi saksi bahwa cinta yang bertahan seringkali tidak pernah meminta harga apapun. Malam semakin larut. Suara kota hampir menghilang, digantikan oleh dengung jauh kendaraan yang tersisa. Di dalam ruang sempit itu, waktu seakan melambat. Tidak ada yang beranjak. Tidak ada yang ingin menjadi orang pertama yang mengakhiri percakapan. Wanita itu mengusap wajahnya perlahan. Matanya merah, bukan karena tangisan yang pecah, melainkan karena terlalu lama menahan. Ia menatap liontin tua yang kini tergeletak di telapak tangannya. Benda kecil itu terasa jauh lebih berat dibandingkan saat pertama kali ia memungutnya di jalan. Ia mulai bercerita tentang malam ketika ia mengusir putranya, tentang amarah yang membutakan, tentang harga diri yang ia anggap lebih penting dari kebahagiaan anaknya sendiri. Ia mengaku yakin saat itu bahwa waktu akan membuat segalanya kembali seperti semula.
namun waktu tidak pernah kembali. Kakek Haris mendengarkan tanpa memoton. Wajahnya tenang, namun matanya kosong. Setiap kata membawa ingatan yang tidak benar-benar pergi. Ia mengingat hujan malam itu, mengingat langkahnya yang berat saat meninggalkan rumah besar tanpa menoleh. Nenek Sumi merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ia baru kini mendengar cerita itu secara utuh. Ia memahami bahwa keputusan mereka di masa lalu bukan sekadar keberanian, melainkan juga kehilangan yang tidak kecil. Wanita itu terisak pelan. Suaranya pecah saat berkata bahwa ia tidak pernah mencari. Ia memilih percaya bahwa menghapus nama adalah cara termudah untuk bertahan. Ia menyebut itu kesalahan terbesarnya. Kakek Haris menarik napas panjang. Ia berkata bahwa luka tidak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk. Ia menyebut bahwa ia memaafkan bukan karena lupa, melainkan karena lelah membawa beban. Nenek Sumi menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan karena sedih semata, tetapi karena ia menyadari betapa panjang jalan yang telah mereka lalui tanpa keluhan. Wanita itu akhirnya meletakkan liontin itu kembali ke tangan kakek Haris. Jarinya gemetar saat melepasnya. Seolah dengan mengembalikan benda itu, ia juga mengembalikan hak yang selama ini ia rampas. Di luar, angin malam berhembus pelan, menyentuh tirai tipis yang bergerak perlahan. Tidak ada sorak bahagia, tidak ada kelegaan yang meledak. Hanya keheningan yang terasa lebih jujur dari kata-kata apapun. Dan di malam itu, luka lama yang terbuka tidak lagi berusaha ditutup paksa. Ia dibiarkan bernapas, meski perihnya masih terasa. Pagi datang tanpa suara. Cahaya matahari menyelinap pelan melalui celah dinding, jatuh di lantai tanah yang masih dingin. Nenek Sumi sudah terbangun lebih dulu. Seperti biasa, tubuhnya bergerak sebelum pikirannya benar-benar sadar. Namun pagi ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang menggantung di udara, membuat setiap gerakan terasa lebih berat. Wanita itu belum pergi. Ia tertidur di sudut ruangan, duduk bersandar pada dinding. Mantel mahalnya terlipat tak rapi. Wajahnya terlihat lelah, jauh dari kesan angkuh yang kemarin memenuhi dirinya. Dalam tidur singkat itu, garis-garis usia tampak jelas, seperti waktu akhirnya berani menunjukkan jejaknya. Kakek Haris terjaga. Matanya terbuka, menatap langit-langit dengan tenang. Liontin itu kembali tergantung di lehernya. Jari-jarinya menyentuhnya perlahan, bukan dengan gemetar, melainkan dengan kesadaran penuh. Nenek Sumi menyiapkan air hangat seperti biasa. Ia melakukannya tanpa suara, seolah takut membangunkan sesuatu yang belum siap terjaga. Saat ia kembali, wanita itu sudah membuka mata. Tatapan mereka bertemu sebentar. Tidak ada kata, tidak ada senyum. Wanita itu bangkit perlahan. Ia merapikan pakaiannya, lalu menunduk dalam. Bukan sebagai formalitas, melainkan sebagai bentuk pengakuan yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Suaranya keluar pelan, hampir tak terdengar. Ia meminta maaf. Bukan kepada anaknya saja, ia meminta maaf kepada Nenek Sumi. Kata-kata itu jatuh pelan, namun menghantam dada Nenek Sumi dengan kuat. Ia tidak menjawab cepat. Ia menarik nafas panjang, menahan air mata yang ingin keluar. Ia berkata bahwa ia tidak pernah merasa dirugikan. Ia memilih jalan ini dengan sadar. Wanita itu menangis. Tangisnya tidak keras, tidak dramatis. Air matanya mengalir begitu saja, tanpa bisa dihentikan. Untuk pertama kalinya, kekayaan yang selama ini menjadi pelindungnya tidak mampu menahan runtuhnya perasaan. Ia mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Dokumen, kartu, janji. Ia menawarkan kembali apa yang kemarin ia sebutkan. Rumah, perawatan, kehidupan yang lebih layak. Kakek Haris menatapnya lama, lalu ia menggeleng pelan. Ia berkata bahwa ia tidak menolak bantuan, tetapi ia tidak akan meninggalkan hidup yang telah mereka bangun dengan susah payah. Nenek Sumi menambahkan dengan suara tenang bahwa kebahagiaan mereka sederhana.
tidak indah di mata dunia, tetapi cukup bagi hati mereka. Wanita itu terdiam. Tangisnya mereda. Ia menyadari bahwa ada bentuk kekayaan yang tidak pernah ia miliki. Kekayaan yang tumbuh dari kesetiaan dan pengorbanan. Ia mengangguk pelan. Tidak memaksa, tidak membantah. Saat ia melangkah keluar dari rumah kecil itu, matahari pagi sudah naik lebih tinggi. Di ujung gang, mobil hitam menunggu. Namun kali ini, langkahnya tidak lagi setegap sebelumnya. Di dalam rumah, Nenek Sumi dan Kakek Haris duduk berdampingan. Tidak ada pelukan, tidak ada janji. Hanya keheningan yang terasa lebih ringan. Dan pagi itu, air mata yang jatuh tidak lagi meminta untuk dibeli. Hari kembali berjalan seperti biasa. Matahari naik dan turun tanpa menunggu siapapun. Jalanan kembali ramai, suara klakson kembali memenuhi udara, dan kota melanjutkan hidupnya seolah tidak ada apapun yang berubah. Pagi itu, Nenek Sumi kembali mengikat kain di pundaknya. Gerakannya masih sama, simpulnya masih sama, meski tubuhnya terasa sedikit lebih lelah dari kemarin. Ia memastikan kain itu kuat, lalu menunduk agar Kakek Haris bisa bersandar dengan nyaman. Kakek Haris tidak berkata banyak. Ia hanya menyesuaikan posisi tubuhnya, lalu menatap sekeliling dengan pandangan yang lebih tenang. Liontin itu masih tergantung di lehernya. Kali ini, ia tidak lagi menyentuhnya dengan gelisah. Langkah pertama kembali dimulai. Gang sempit mereka perlahan ditinggalkan. Jalan besar menunggu di depan dengan segala tatapan yang tidak pernah berubah. Beberapa orang masih memandang mereka dengan iba. Beberapa masih berpaling dengan cepat. Tidak ada yang tahu apa yang telah mereka lalui. Nenek Sumi berjalan tanpa tergesa. Ia tidak memikirkan kemarin. Ia tidak memikirkan kemungkinan yang ditawarkan. Ia hanya fokus pada langkah hari ini, pada napas yang masih bisa ia tarik, pada berat di punggungnya yang masih bisa ia topang. Di persimpangan jalan, lampu merah menyala. Mereka berhenti seperti biasa. Nenek Sumi menurunkan Kakek Haris perlahan, memastikan ia aman bersandar. Ia lalu mengambil tisu dari kantong kecilnya. Sejenak, Kakek Haris menatap wajah istrinya. Ada garis lelah di sana, namun juga ada keteguhan yang tidak pernah pudar. Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak meminta balasan. Nenek Sumi mengangkat tisu itu dengan tangan yang tenang. Senyumnya kecil, hampir tak terlihat, namun nyata. Ia melangkah di antara mobil-mobil yang berhenti, sama seperti kemarin, sama seperti hari-hari sebelumnya. Di kejauhan, sebuah mobil hitam melintas tanpa berhenti. Kaca gelapnya memantulkan bayangan pasangan tua yang berdiri di pinggir jalan. Mobil itu terus melaju, menyatu dengan arus kota. Nenek Sumi tidak menoleh. Ia hanya melangkah kembali ke tempat Kakek Haris menunggu, lalu bersiap mengangkat beban yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Dan di tengah kota yang terus bergerak, dua langkah tua itu tetap berjalan di tempat yang sama, tanpa meminta dunia untuk berubah. Hari-hari berlalu, namun jejak pertemuan itu tidak pernah benar-benar hilang. Nenek Sumi tetap menjalani pagi dengan langkah yang sama, mengikat kain, mengangkat tubuh Kakek Haris, lalu berjalan menyusuri kota. Dari luar, hidup mereka tampak kembali seperti semula. Namun di dalam, ada sesuatu yang diam-diam berubah. Kakek Haris lebih sering terjaga di malam hari. Matanya terbuka menatap gelap, napasnya pelan namun berat. Ia tidak lagi mengerang kesakitan seperti dulu. Yang menyiksanya kini bukan tubuh, melainkan ingatan yang kembali hidup tanpa izin. Nenek Sumi mengetahuinya. Ia bisa merasakan getaran kecil di punggungnya setiap kali Kakek Haris terbangun. Namun ia memilih diam. Ia tahu ada pertempuran yang tidak bisa ia wakili. Suatu siang, saat mereka berhenti di bawah pohon tua dekat persimpangan, seorang pria berpakaian rapi mendekat. Wajahnya sopan, suaranya rendah. Ia menyebut nama Kakek Haris dengan hati-hati, seolah takut salah menyentuh sesuatu yang rapuh. Ia bukan orang biasa. Ia datang membawa pesan. Bukan dari kota, bukan dari pemerintah. Ia datang dari rumah besar yang pernah ditinggalkan Kakek Haris puluhan tahun lalu. Kakek Haris menegang. Tangannya mencengkram kain di dada Nenek Sumi.
Pria itu tidak memaksa bicara lama. Ia hanya menyerahkan sebuah amplop, lalu mundur selangkah dengan hormat. Nenek Sumi menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Kertasnya tebal, terlalu rapi untuk dunia mereka. Ia tidak membukanya saat itu juga. Ia menyimpannya di tas kecil, seolah takut isinya bisa mengubah sesuatu yang belum siap berubah. Malamnya, di bawah cahaya lampu kecil, amplop itu akhirnya dibuka. Isinya bukan uang, bukan dokumen kepemilikan. Hanya sepucuk surat dengan tulisan tangan yang rapi, namun goyah di beberapa bagian. Surat itu tidak memerintah, tidak menuntut. Isinya hanya permintaan. Permintaan untuk bertemu kembali, bukan sebagai ibu dan anak yang berseteru, melainkan sebagai dua orang tua yang telah terlalu lama menunda kejujuran. Kakek Haris membaca surat itu perlahan. Setiap baris membuat dadanya terasa semakin sempit. Ia melipat kembali kertas itu dengan hati-hati, lalu menaruhnya di samping liontin yang tergantung di lehernya. Nenek Sumi menatapnya tanpa bertanya. Ia hanya berkata pelan bahwa apapun keputusan suaminya, ia akan tetap berjalan di sampingnya. Dengan punggung yang sama, dengan langkah yang sama. Di luar, angin malam bertiup pelan. Surat itu tergeletak di antara mereka, tidak bergerak, namun bayangannya terasa memenuhi ruangan. Dan di balik keheningan itu, sesuatu mulai mendekat. Bukan lagi pertemuan kebetulan, melainkan pilihan yang akan memaksa hati mereka berdiri di tempat paling rapuh. Surat itu tidak langsung dibalas. Hari berganti, namun kertas itu tetap berada di tempat yang sama, terselip rapi di bawah tikar, seolah menjadi bagian dari lantai rumah mereka. Nenek Sumi tidak pernah mengingatkan. Ia tahu keputusan yang lahir dari desakan hanya akan meninggalkan luka baru. Kakek Haris lebih sering terdiam. Tatapannya kosong saat Nenek Sumi melangkah di jalan, seakan pikirannya berada di tempat lain. Di punggung istrinya, ia merasa lebih berat dari biasanya, bukan karena tubuhnya, melainkan karena keraguan yang menggerogoti. Beberapa hari kemudian, tubuh kakek Haris melemah, batuknya semakin sering, napasnya pendek. Nenek Sumi berhenti berjualan lebih awal. Ia membawa suaminya pulang dengan langkah tergesa yang jarang ia lakukan. Malam itu, hujan turun deras. Atap seng kembali bocor. Nenek Sumi menampung tetesan air dengan ember kecil. Suara air jatuh bercampur dengan napas kakek Haris yang tersengal. Dalam cahaya lampu temaram, wajahnya tampak lebih pucat. Kakek Haris memanggil pelan. Ia berkata bahwa ia lelah, bukan lelah tubuh, tetapi lelah menunda. Ia mengeluarkan surat itu dan menyerahkannya pada Nenek Sumi. Tangannya gemetar saat berkata bahwa mungkin sudah waktunya ia melihat rumah yang dulu ia tinggalkan. Nenek Sumi menahan air mata. Ia tidak berkata banyak. Ia hanya mengangguk pelan. Ia tahu keputusan itu bukan tentang kembali, melainkan tentang menutup sesuatu yang selama ini terbuka. Keesokan paginya, sebuah mobil hitam kembali memasuki gang sempit itu. Tidak berhenti lama, tidak menyalakan klakson, hanya menunggu dengan sabar. Nenek Sumi membantu kakek Haris masuk dengan hati-hati. Punggungnya terasa kosong tanpa beban yang biasa ia pikul. Saat mobil bergerak menjauh, Nenek Sumi menatap rumah kecil mereka untuk terakhir kalinya hari itu. Tidak ada penyesalan di wajahnya, hanya keteguhan yang sama seperti saat ia pertama kali mengikat kain di pundaknya. Dan di dalam mobil yang melaju perlahan, kakek Haris menutup mata, membawa serta kenangan yang siap dihadapkan pada kenyataan yang tak lagi bisa dihindari. Gerbang besi itu terbuka perlahan. Bunyi engselnya panjang, berat, seolah mengeluh karena jarang disentuh. Mobil hitam masuk ke halaman luas yang tertata rapi, terlalu rapi hingga terasa dingin. Tidak ada suara burung, tidak ada bau tanah basah, hanya keheningan yang dibuat mahal. Kakek Haris membuka mata. Napasnya tertahan. Pemandangan di depannya begitu asing. Namun setiap sudutnya terasa menyimpan potongan hidup yang pernah ia tinggalkan. Pilar tinggi, jendela besar, tangga marmer yang dulu ia naiki dengan langkah penuh amarah. Mobil berhenti, pintu dibukakan.
Seorang pria membantu mendorong kursi roda yang sudah disiapkan. Kakek Haris tidak menolak. Ia hanya menggenggam liontin di lehernya lebih erat. Nenek Sumi turun terakhir. Ia berdiri sejenak, menatap rumah besar itu tanpa rasa kagum. Baginya rumah tidak diukur dari luas atau kemewahan. Ia hanya merasakan udara yang terlalu tenang, seolah tidak ada ruang untuk kesalahan. Pintu utama terbuka. Wanita itu berdiri di sana. Wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir mereka bertemu. Tidak ada riasan berlebihan, tidak ada mantel mahal. Ia mengenakan pakaian sederhana, namun tubuhnya tampak kaku, seperti seseorang yang sudah lama tidak tahu bagaimana caranya menyambut. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada pelukan, tidak ada langkah mendekat, hanya jarak beberapa meter yang terasa lebih panjang dari puluhan tahun. Wanita itu akhirnya bergerak. Ia mendekat perlahan, berhenti tepat di depan kakek Haris. Tangannya terangkat, lalu berhenti di udara. Ia tidak menyentuh. Ia hanya menatap wajah pria yang dulu ia anggap keras kepala. Kini terlihat rapuh namun tenang. Suara yang keluar dari mulutnya gemetar. Ia tidak meminta maaf. Ia hanya berkata bahwa rumah ini tidak pernah benar-benar hidup sejak hari itu. Kakek Haris menoleh sejenak, menatap ruangan luas di belakangnya. Ia melihat perabot mahal yang tidak pernah dipakai. Dinding bersih yang tidak menyimpan tawa. Ia mengangguk pelan, seolah memahami sesuatu yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Nenek Sumi melangkah masuk. Langkahnya pelan, namun mantap. Ia tidak menunduk. Ia tidak merasa kecil. Ia berdiri sejajar, meski dunia di sekelilingnya berusaha berkata sebaliknya. Wanita itu menoleh padanya. Tatapannya lama. Lalu, tanpa suara keras, tanpa drama, ia menunduk dalam. Bukan sebagai formalitas, melainkan sebagai pengakuan. Di ruang tamu yang luas itu, udara terasa berat. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada kata indah. Namun, justru disitulah kebenaran berdiri paling jujur. Dan rumah besar itu, untuk pertama kalinya, tidak lagi tampak megah. Ia tampak kosong, menunggu sesuatu yang mungkin tidak pernah benar-benar kembali. Ruang itu terlalu besar untuk 3 orang yang membawa terlalu banyak luka. Langkah mereka bergema di lantai marmer, terdengar asing di telinga kakek Haris. Setiap gema seperti mengingatkan bahwa tempat ini pernah ia sebut rumah, namun tidak pernah benar-benar memeluknya. Wanita itu mempersilahkan mereka duduk. Tidak ada perintah, tidak ada nada berkuasa. Hanya gerakan pelan yang terasa canggung, seolah ia sedang belajar kembali menjadi manusia biasa. Kakek Haris duduk di kursi empuk yang tidak pernah ia minta. Tubuhnya tenggelam sedikit. Ia menatap tangannya sendiri, lalu menatap tangan nenek Sumi yang setia menggenggamnya. Perbedaan dua dunia itu terasa jelas tanpa perlu disebutkan. Wanita itu berdiri beberapa langkah di depan mereka. Tangannya bergetar, nafasnya tidak teratur. Ia memandang wajah putranya lama, seolah mencoba menghafalnya kembali. Keriput di sudut mata, rambut yang memutih, tubuh yang tidak lagi tegak. Suaranya pecah saat ia akhirnya bicara. Ia menyebut dirinya ibu, namun mengakui tidak pernah benar-benar menjadi satu. Ia mengaku memilih harga diri daripada anak, memilih nama baik daripada cinta. Ia mengira mengusir adalah cara mendidik, padahal yang ia lakukan hanyalah memutus ikatan darahnya sendiri. Kata-kata itu jatuh satu persatu, tanpa pembelaan. Tidak ada alasan panjang, tidak ada usaha menyelamatkan citra. Hanya pengakuan yang telanjang dan menyakitkan. Ia berlutut. Lututnya menyentuh lantai dingin itu tanpa ragu. Tangisnya akhirnya pecah, bukan tangis anggun, melainkan tangis seorang ibu yang menyadari kesalahannya ketika waktu hampir habis. Tangannya terulur ke arah kakek Haris, lalu berhenti di udara, takut ditolak. Kakek Haris menutup mata, dadanya naik turun berat. Di dalam dirinya, kemarahan dan rindu saring bertabrakan. Ia tidak pernah membayangkan momen ini, tidak pernah membayangkan ibunya berlutut di hadapannya. Nenek Sumi menatap pemandangan itu dengan mata basah. Hatinya bergetar, bukan oleh kemewahan rumah itu, melainkan oleh kenyataan bahwa penyesalan tidak mengenal kasta. Kakek Haris akhirnya membuka mata. Ia tidak berdiri, ia tidak berteriak. Ia hanya berkata pelan bahwa luka itu nyata dan tidak akan pernah hilang sepenuhnya.
namun ia juga berkata bahwa kebencian telah terlalu lama ia pikul. Wanita itu menangis lebih keras, kepalanya tertunduk dalam. Tangisnya memenuhi ruang besar itu, menghapus sisa-sisa keangkuhan yang dulu membungkusnya rapat. Kakek Haris mengulurkan tangannya perlahan. Tangannya menyentuh bahu ibunya, ringan, namun penuh makna. Sentuhan itu tidak menghapus masa lalu, tetapi cukup untuk menghentikan runtuhnya satu jiwa yang terlambat sadar. Nenek Sumi menggenggam tangan suaminya lebih erat. Dalam diamnya, ia berdiri sebagai saksi bahwa cinta yang setia seringkali melakukan apa yang gagal dilakukan darah dan harta. Dan di lantai rumah besar itu, seorang ibu akhirnya menangis bukan karena kehilangan kekuasaan, melainkan karena menyadari bahwa ia telah kehilangan waktu yang tidak akan pernah kembali. Pagi di rumah besar itu datang dengan cahaya lembut. Tirai tipis bergoyang perlahan tertiup angin. Tidak ada suara pelayan, tidak ada perintah. Hanya langkah pelan Nenek Sumi yang berjalan menyusuri lantai marmer dengan perasaan yang tetap sederhana. Kakek Haris terjaga lebih awal. Ia duduk di kursi dekat jendela, menatap halaman luas yang tertata rapi. Pemandangan itu indah, namun tidak menenangkan. Ia meraih liontin di lehernya, menyentuhnya sebentar, lalu membiarkannya kembali menggantung. Wanita itu datang dengan langkah hati-hati. Matanya sembab, wajahnya pucat, namun gerakannya lebih ringan dari kemarin. Ia duduk tidak jauh, menjaga jarak yang ia pahami kini harus dihormati. Ia berkata bahwa rumah ini akan selalu terbuka, bahwa bantuan akan selalu ada, bahwa ia tidak akan lagi memaksa apapun. Kata-katanya sederhana, tidak lagi dibungkus janji besar. Kakak Haris mendengarkan tanpa menyela. Ia mengangguk pelan. Ia tidak menolak, ia juga tidak berjanji. Ia hanya berkata bahwa hidup yang ia jalani telah terbentuk oleh waktu dan kesetiaan, bukan oleh penyesalan yang datang belakangan. Nenek Sumi berdiri di sampingnya. Tangannya menyentuh pundak suaminya dengan gerakan yang telah ia lakukan ribuan kali. Gerakan yang tidak pernah berubah, meski dunia di sekeliling mereka berubah. Siang itu, mereka bersiap pulang. Bukan karena marah, bukan karena menutup pintu, melainkan karena tempat mereka berpijak telah lama mereka kenal. Wanita itu mengantar sampai gerbang. Ia berdiri lama, memandangi punggung Nenek Sumi yang kembali mengikat kain di bahunya. Matanya basah, namun bibirnya tidak lagi gemetar. Mobil melaju perlahan, meninggalkan halaman luas itu. Tidak ada lambaian tangan, tidak ada tangisan yang pecah. Hanya pandangan yang mengikuti sampai bayangan itu hilang di tikungan. Di gang sempit, langkah lama kembali terdengar. Rumah kecil menyambut dengan keheningan yang akrab. Nenek Sumi menurunkan kakek Haris seperti biasa. Tangannya cekatan, penuh perhatian. Sore turun, cahaya jingga menyentuh dinding kusam. Dua tubuh renta duduk berdampingan, menghadap hari yang hampur selesai. Kota terus bergerak, mobil-mobil mewah terus melintas. Namun di sudut kecil itu, dua hati tetap berada di tempat yang sama. Tidak ada yang ditukar, tidak ada yang ditinggalkan. Hanya kesetiaan yang tetap tinggal.